Hello everyone, happy Sunday. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Anyway, this is not a financial advice. Jadi balik lagi teman-teman, gunakan video ini sebaik mungkin sebagai pelengkap aja. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat analisis dari orang yang berbeda perspektif. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama kita akan bahas Bitcoin dari time frame daily, dan seperti yang kita lihat closing pada candle kemarin itu tampak memerah ya guys, merah merona for the first time after 10 hari penguatan berturut-turut ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada 10. Oke, dan for the first time kita baru ngelihat ada red candle di sini, dan itu tepat sekali di kisaran resistance yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, dimana itu merupakan bagian dari atas di si broadening bottom pattern. Dan juga ini ada tambahan lagi satu trend line guys. Jadi saya tarik itu menggunakan market yang sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat posisi highest point di sini, kita hubungkan titik keduanya dan kalian bisa dapetin ini saat ini berpotensi menjadi titik ketiganya dia gitu ya. Ini 3 bukan titik 3 maksudnya, tapi adalah Elliott Wave Theory. Itu nanti kita bahas after this. Nah, lalu kalau misalkan kalian gunakan Fibonacci extension ya, kalian tarik dari low di sini ke high di sini, dan kalian tarik ke pullbacknya di sini ya. Oke, nah kalian bisa dapetin potential market itu ketahan di kisaran area 161,8% atau $42.300 sebagai potential resistance kita. Nah, sampai di stage ini kita sama-sama tahu udah ada 3 resistance yang menahan pergerakan Bitcoin, dan itu terdiri atas beberapa kondisi. Secara horizontal line di sini tuh nggak ada. Oke, jadi kalau secara historical yang di sini itu nggak ada. Jadi mostly-nya ketiga resistance line ini itu terbentuk atas resistance baru ya. Yang ini baru terjadi. Oke, yang ini juga sama baru terjadi, dan juga tentunya yang bottom ini juga sama baru terjadi ya. Dari Fibonacci extension-nya kita dapat level segini. Jadi ini bisa dikatakan sebagai resistance baru juga untuk pergerakan saat ini. Kalau misalkan market Bitcoin mampu close di atas level ini, maka saya rasa bull run itu untuk next leg baru akan benar-benar terkonfirmasi lanjut. Cuma so far karena belum, jangan heran guys kalau kita ngelihat ada rejection terhadap level tersebut. Balik lagi karena level tersebutlah dimana kondisi market itu bertemu 3 resistance sekaligus ya. Jadi ini adalah confluence of resistance. Yang saya expect adalah even though kita udah sampai kisaran area ini, mungkin kita bisa ngelihat market Bitcoin itu akan terkoreksi dulu, entah sampai kisaran level ini atau wave 4 ya. Maksudnya ini untuk wave 4, dan levelnya bukan di wave 4 tapi di sini guys. Oke. Kenapa di situ? Satu guys, ini adalah Fibonacci retracement 50% dari pergerakan terakhir ya. Kalian bisa lihat di sini di kisaran area $35.897 atau sekitaran 36.000 lah kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita koreksi ke situ, itu koreksi wajar. Balik lagi itu 50% retracement kita, dan kalau misalkan setelah dia terretrace atau koreksi di kisaran area itu baru kepantul kemudian, maka next skenario kita bisa sesuai nih untuk wave 5 kita sekaligus untuk subwave wave 1 kita ya. Pergerakan ini dianggap sebagai subwave dari wave 1 kita sebelum nantinya wave 2 dan wave 3. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi lengkapnya, teman-teman bisa kunjungin juga di channel saya. Terakhir saya ada bahas tentang pergerakan Bitcoin, di mana di channel itu teman-teman akan menemukan di channel saya sih ya kan, teman-teman akan menemukan pembahasan saya terkait dengan ini. Sebentar guys, saya cari dulu biar make sure beneran ada, jangan dikira saya bohong. Nah ini ya, my roadmap on Bitcoin ya. Ini kalian bisa cek di video ini secara detail, itu kelihatan jelas target-targetnya dan potensi skenario yang bisa terjadi menurut pandangan saya. Balik lagi menurut pandangan teman-teman kan pasti beda ya. Oke, nah lalu kenapa juga bisa di kisaran level ini? Karena ini ada potensi market itu sebelumnya kan terbentuk trend line nih dari sini ya. Kalau misalkan memang sampai ke kisaran area tersebut, jadi ini adalah confluence of support ya, penggabungan antara dua support sekaligus. Bisa lebih tinggi nggak? Mungkin di kisaran area ini ya, bisa-bisa aja guys ya, tidak menutup kemungkinan.
Atau mungkin nggak marketnya itu ketahan di sini ya. Balik lagi karena kita udah breakout ini ya, resistance yang sebelumnya dianggap bagi sebagian orang itu sebagai area ultra bullish, kalau sudah breakout, apakah bisa gitu? Kita cuma sideways di sini, mungkin seminggu 2 minggu terus breakout, boom, ya bisa-bisa aja. Everything is possible, tapi saat ini probabilitas menurut saya lebih baik kita ngelihat market itu create higher low dulu ya guys, supaya make sure trend kita itu healthy gitu. Ya, berdasarkan Elliott Wave Theory aja kita tahu bahwa harus ada corrective wave-nya supaya dia bisa melanjutkan ke wave berikutnya, dan itu Elliott Wave Theory loh, bukan teori saya ya. Oke, kurang lebih itu untuk time frame daily. Kita lanjut ke time frame kecil. Jadi di time frame 4 jam kalian juga bisa lihat ya. Ini sebenarnya ada satu lagi guys di kondisi time frame ini ya, dimana market itu sebelumnya pernah membentuk semacam trend line dari pergerakan ini ya. Bisa kelihatan bahwa trend line itu respectful banget ke pantul di sini, boing, oke. Dia drop and then breakout, lalu retest, boing, barulah dia turun. Oke, akhirnya breakout, dan sekarang kondisinya kita lagi ngetes level tersebut ya. Ini untuk time frame daily-nya kalian bisa lihat ya, kita lagi ngetes level tersebut dan kepantul boing ya. Apakah bisa boing? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan dia cuma boing sampai ke 50%, baru nanti dia breakout lagi trend line itu. Oke. Nah, lanjut ke time frame 4 jamnya. Untuk 4 jam sendiri saat ini kita tahu di kisaran area ini juga merupakan strong resistance, dan ini merupakan fakta bahwa resistance itu benar-benar kuat karena berdasarkan Fibonacci extension yang kita tarik dari sini ya. Balik lagi, swing low, swing high, pullback itu di kisaran area ini adalah level 261,8%-nya dari Fibonacci extension, yang berarti potensial banget untuk strong support. Even semalam itu saya sempat share di grup ya, di grup teman-teman advance kebetulan. Jadi di sini membentuk semacam bull flag pattern. Cuman saya sudah sampaikan karena ini weekend, mungkin guys, even terjadi breakout sekalipun volumenya kemungkinan low ya, dan ternyata bener ya, confirm even dia breakout volumenya low, sekarang dia naik ngetes level resistance kita lagi yang ada di sini, dan sekarang kepantul turun gitu guys untuk marketnya. Jadi saya pikir ya bisa jadi indikasi juga untuk kita ngelihat memang harus ada koreksi gitu, karena secara RSI sendiri masih nunjukin ada yang namanya bearish divergence gitu ya, belum mengkonfirmasi bahwa ini penguatan bisa benar-benar terjadi secara signifikan gitu. Plus ditambah lagi kita berada di dalam ascending channel. Jadi kalau misalkan market bisa drop sejauh-jauhnya ngetes level di sini sekalipun, tetap kita masih ada potensi ngelihat dia nge-rebound lagi ya. Jadi bukan berarti pasti langsung ngejar ke kisaran level 36.000 tadi yang udah kita bahas di time frame daily. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saat ini support kita patokannya di kisaran 40.100 dan resistance di 42.438 $. Oke. Untuk time frame weekly, hari ini kita akan closing di kisaran 16 jam dari sekarang, dan jika kalau kita bisa close di atas level ini artinya strong banget nih. Berarti kita juga sudah breakout. Kalau misalkan dari time frame daily ya, daily itu kita udah breakout level resistance yang sebelumnya nahan pergerakan Bitcoin selama beberapa pekan terakhir ya. Kalau closingnya di situ. Tapi balik lagi, kondisi-kondisi seperti ini itu bisa terjadi even pada bagian atas ya. Jadi saya ingatkan kembali sebagai contoh, ini kan sebenarnya patokan exponential moving average 21 guys ya. Sementara kalian bisa lihat ya, dulu pun pernah terjadi di tahun 2018 ya. Ketika dia break exponential moving average 21 yang di sini, lalu ngetes exponential moving average 34, dia balik naik ke atas. Sebagian orang berpikir bahwa ini sudah break exponential moving average 21 dan bakal berpotensi kayak gini. Tapi ternyata yang terjadi adalah false breakout. Next week-nya candle-nya balik ke dalam, dan semenjak itu baru kita masuk fase yang namanya kita bilang dengan fase bear market. Oke. Jadi apakah hal serupa bisa terjadi terhadap kondisi market sekarang? Ya who knows, balik lagi tergantung closing weekly ini dan juga closing next week ya. Jangan sampai dia begini guys. Oke. Paling gitu informasi seputaran Bitcoin yang bisa saya sampaikan. So far so good, kita ngelihat ada potensi bullish kembali dan hopefully bisa segera terrealisasi. I'll see you guys again in the next update, dan jangan lupa hari ini ada study time, jadi jangan lupa dipantengin channelnya. I will upload it soon. Thank you and see you again. Cheers.